Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmi dengan NIM 230501501004. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk membahas materi grafenik yang mencakup grafenik fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. Sebelumnya, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu grafenik. Grafenik adalah cabang linguistik yang mempelajari tulisan dan cetakan sebagai sistem tanda. Grafenik berkaitan dengan cara-cara biasa kita menyalin bahasa lisan. Komponen dasar suatu sistem penulisan disebut grafem, yaitu dengan analogi fonem dalam fonologi. Grafem fonem bahasa Indonesia. Grafem dalam bahasa Yunani yaitu yepapo, grafo, yang artinya menulis, adalah satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sebuah sistem aksara. Contoh grafem antara lain adalah huruf alfabet, aksara Tionghoa, angka, tanda baca, serta simbol dari sistem penulisan lain. Satu grafem dapat dipetakan tepat pada satu fonem. Meskipun cukup banyak sistem ejaan yang memetakan beberapa grafem untuk satu fonem, misalnya grafem N dan untuk fonem IN, atau sebaliknya, satu grafem untuk beberapa fonem, misalnya grafem E untuk fonem E dan A. Dalam bahasa Indonesia, menurut pedoman EYD, grafem-grafem untuk fonem-fonem bahasa Indonesia mencakup grafem fonem vokal, grafem fonem diptong, dan grafem fonem konsonan. Grafem fonem bahasa Indonesia yang pertama yaitu grafem fonem vokal, yang meliputi yang pertama ada fonem I dengan dua alofon I serta satu grafem yaitu I. Contohnya pada awal kata yaitu pada kata itu, di tengah kata yaitu kata api, dan di akhir kata yaitu kata api. Yang kedua ada fonem E, sama halnya alofon dan satu grafem. Contohnya pada awal kata yaitu kata ekor, di tengah-tengah yaitu kata monyet, dan di akhir kata yaitu kata sate. Yang ketiga yaitu fonem E. Terdapat satu alofon dan satu grafem. Contohnya pada awal kata yaitu kata emas. Contohnya pada tengah-tengah kata yaitu kata kera, dan di akhir kata yaitu kata kade. Grafem fonem bahasa Indonesia yang kedua yaitu grafem fonem diptong. Fonem yang pertama yaitu fonem au, tetapi pada grafem dibaca au. Contohnya di awal kata yaitu aula. Di tengah kata tidak terdapat contoh. Di akhir kata contohnya yaitu pulau. Fonem yang kedua yaitu ai. Pada grafem diucapkan menjadi ai. Contohnya hanya pada akhir kata yaitu kata landai. Contoh ketiga yaitu oi. Pada grafem diucapkan menjadi oi. Contohnya sama halnya dengan ai, hanya terdapat di akhir kata yaitu sekoi. Kemudian ada grafem fonem konsonan. Yang pertama yaitu fonem B. Terdapat dua alofon dan satu grafem. Contohnya pada awal kata yaitu kata baku, di tengah-tengah kata contohnya yaitu kata rebut, dan di akhir kata contohnya yaitu kata jawab. Selanjutnya yaitu fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Berdasarkan hasil penelitian, fonem bahasa Indonesia berjumlah sekitar 6 fonem vokal dan 22 fonem konsonan. Contohnya pada kata paku, baku, dan laku.
Ketiga kata ini mirip sekali, masing-masing terdiri dari 4 bunyi. Kata paku terdiri dari bunyi P, A, K, dan U. Pada kata baku terdiri dari bunyi B, A, K, dan U. Sedangkan kata laku terdiri dari bunyi L, A, K, dan U. Jadi pada pasangan paku, baku, dan laku terdapat 3 buah bunyi yang sama, yaitu bunyi kedua, ketiga, dan keempat. Yang berbeda hanya bunyi pertama, yaitu bunyi P pada kata paku, bunyi B pada kata baku, dan bunyi L pada kata laku. Kemudian ada alofon. Alofon adalah varian bunyi yang diambil oleh satu fonem. Alofon adalah varian bunyi yang merupakan realisasi dari fonem. Alofon memiliki kesamaan fonetik atau kesamaan dalam bentuk, tetapi membedakan secara detail. Contohnya, yang pertama dalam bahasa Indonesia ada fonem E dengan alofon E dan E, serta fonem E dengan alofon E. Yang kedua yaitu kata ampun memiliki alofon M yang berbeda dalam kata ampuh. Kemudian ada ejaan. Ejaan adalah konvensi grafis, yakni perjanjian di antara para penutur suatu bahasa untuk menulis bahasanya. Artinya, bunyi-bunyi bahasa yang seharusnya diucapkan diganti dengan lambang-lambang grafis yang disebut huruf dan dilengkapi dengan tanda baca. Ejaan yang ideal adalah ejaan yang hanya menggunakan sebuah huruf untuk sebuah fonem atau sebuah fonem dilambangkan dengan sebuah huruf. Ejaan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai landasan pembakuan tata bahasa, kosakata, dan istilah, serta untuk membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Standar ejaan bahasa Indonesia saat ini adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu PUEBI, yang menggantikan ejaan yang disempurnakan, yaitu EYD, pada tahun 2015. Namun, pada Agustus 2022, versi baru EYD diperkenalkan kembali sebagai standar. Contohnya yaitu penggunaan ejaan yang benar adalah periksa bukan periksa, dan aktivitas bukan aktivitas. Baiklah, mungkin cukup sekian tentang materi grafemik yang mencakup grafem fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.